tim taktis pinggir jalan, pembagian di rumah Prabowo itu terang banget loh. Serta kita bagi-bagiin di sini. Ini dia deklarasi. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu lagi hari ini hari ini tanggal 10 ya, hari Selasa tanggal 10 atau 11 hari ini, Mbak? Tanggal 10 ya. 10 Oktober 2023 ya. Berarti 9 hari lagi ini masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dibuka oleh KPU karena kan dipercepat dan waktunya juga dipersingkat ya Mbak Agi ya, sekarang dengan cuma sepekan, cuma 7 hari, tanggal 9 sampai tanggal 19 sampai 25 Oktober gitu ya Mbak Agi. Betul. Dan masih banyak yang jomblo, ada 2 dari 3 pasangan calon presiden itu 2 calon presiden masih jomblo, Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo gitu ya yang masih jomblo. Dan walaupun jomblo itu kaos pasangan Gibran dan Pak Prabowo itu sudah beredar gitu ya. Nah ini kaos-kaosnya udah mulai operasi di lapangan, jadi mungkin sebagian dari Anda sudah dapat juga tuh kaos pasangan Pak Prabowo dan Gibran, walaupun Mahkamah Konstitusi belum memberikan keputusan, tapi saya kira pekan ini pasti paling lambat itu akan muncul keputusan itu, gitu ya Mbak Gia ya? Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi sepertinya mau tidak mau MK begitu pada pekan ini harus memberikan keputusannya. Walaupun sebetulnya kalau tidak pekan ini juga tidak menjadi masalah ya. Justru kalau seandainya memberikan keputusan pekan ini maka itu menjadi nuansa politiknya juga makin besar gitu. Ya buat kita memang itu bukan masalah, tapi buat Pak Prabowo saya kira itu jadi masalah gitu ya. Betul. Nah, jadi kita sekarang ini bisa menebak-nebak apakah yang terjadi di dalam MK itu sendiri, begitu kan? Karena memang seperti bocoran-bocoran yang kita dengar itu sudah berkali-kali dilakukan rapat begitu, rapat istilahnya apa ya? Rapat Mahkamah Hakim atau apa begitu istilahnya. Dan kemudian ada keputusan, tapi terus kemudian tidak jadi dikeluarkan putusan tersebut, kemudian digodok kembali begitu. Nah, ini desakan dari mana yang masuk ke situ sehingga mereka begitu kalau kita lihat sepertinya ini mereka ingin harus segera karena ada deadline waktu begitu kalau seandainya mengikuti pendaftaran tanggal 19 begitu, walaupun sebetulnya seperti Mas Hersu bilang begitu selalu ada dissenting opinion begitu kan di dalam. Nah, itulah mungkin yang membuat mereka juga mempertimbangkan itu karena sekarang MK ini memang sudah dinilai keberadaan MK ini sangat-sangat politis gitu. Ya, dan saya kira kenapa kemudian terlambat ini terjadi tarik menarik yang kuat di internal. Sudah kita pastikan karena kalau kita rujuk pada pernyataan Ketua MK Anwar Usman kan itu sudah sebulan yang lalu Mbak disampaikan ya tanggal 9 September 2023 ketika berbicara ditanya oleh wartawan ditanya oleh mahasiswa di Semarang waktu memberikan kuliah umum kan Pak Anwar Usman menyatakan bahwa mereka itu sebenarnya sudah rampung pemeriksaannya, tinggal putusan saja. Jadi musyawarah di antara para hakim Mahkamah Konstitusi kira-kira gitu yang mau diputuskan ya. Dan saya kira itu di situ mungkin alotnya sehingga sampai sekarang belum putus karena memang ini tarik menarik. Saya menyebutnya kalau setidaknya ada skenario kan, kita membayangkan 3 skenario itu Mbak ya. Kalau ditolak itu ya berarti akan tetap aturan undang-undang yang lama begitu, batas usianya 40 tahun. Kalau diterima itu ya berarti diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Tapi ada keputusan yang ketiga, kompromi gitu ya. Komprominya itu adalah tetap usianya 40 tahun seperti Mbak Agi juga pernah kemarin ceritakan, tetapi ada dengan tambahan syarat itu bahwa dia boleh maju menjadi calon wakil, belum 40 tahun tapi sudah pernah menjadi kepala daerah, itu boleh maju sebagai capres atau calon wakil presiden. Ini seperti kasusnya ketika memutuskan pimpinan KPK ya usia 50 tahun yang diajukan oleh Nurul Gufron wakil ketua KPK kan juga begitu waktu itu. Jadi usianya tetap 50 tahun tetapi dikecualikan mereka yang pernah menjadi pimpinan KPK, dalam hal ini ya Nurul Gufron. Jadi undang-undang kita dibuat sama Mahkamah Konstitusi itu untuk kepentingan orang per orang, bukan untuk kepentingan orang banyak gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya.
Iya, sepertinya seperti itu. Jadi ini seharusnya kan mereka memutuskan itu untuk keadilan gitu, untuk rakyat banyak, bukan hanya ditujukan untuk sekelompok, apalagi orang per orang. Apalagi ini dalam rangka ada bingkai politis di situ begitu. Tapi memang kita kembali kalau soal kita melihat tadi sudah dibuat kaos-kaos begitu ya Mas Hersu, begitu kaos Prabowo Gibran, sepertinya akan menuju ke arah situ, yaitu bahwa akan tetap berusia, keputusannya adalah berusia minimal 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Dan kalau kita melihat apa yang dari rekaman itu Mas Hersu yang membagikan kaos-kaos Prabowo Gibran itu sepertinya memang tidak banyak kata-kata yang diucapkan gitu dari si perekam, tapi dia mengatakan bahwa itu dilakukan tidak jauh dari rumah Pak Prabowo. Nah, Ya. sepertinya itu dilakukan di sekitaran Kertanegara begitu di daerah Jakarta Pusat begitu. Nah, ini apakah Jakarta ada Selatan, Jakarta maaf, Selatan, Jakarta Selatan. Kebayoran Apakah Baru ini ya, Kebayoran ya Baru. daerah Kebayoran Baru begitu kediaman pribadi Pak Prabowo? Apakah ini ada kaitannya dengan Pak Prabowo? Kita tidak tahu. Tapi ini kaos ini kalau kita lihat ini rekamannya mirip dengan yang kemarin ada pertemuan dengan ulama muda itu apa namanya? Samawi. Samawi Mbak, yang ke apa yang tersungkur di depan Pak Jokowi itu ya, yang mau Ya, pidato. betul. Yang tersungkur di depan Pak Jokowi dan sebelumnya dia datang ke kediaman Pak Prabowo tersebut di Kertanegara begitu dan mereka mengenakan kaos yang sangat-sangat mirip dengan kaos yang dibagikan tadi begitu. Oh, oke oke oke, nyambung dong ya. Itu Iya, jadinya nyambung. apakah ini buatannya Samawi atau buatannya tim? Tetapi yang jelas akhirnya kan muncul pernyataan dari Gibran, dia mengakui bahwa Pak Prabowo itu kan udah bolak-balik minta. Jadi yang selalu kita sampaikan itu kan rumor-rumor itu sebenarnya memang betul seperti itu, dan sekarang muncul pernyataan dari Gibran yang kemarin kan dia ketika ditanya soal itu dia responnya bahwa iya Pak kan Pak Prabowo udah bolak-balik minta dia, tetapi dia sudah melaporkan ke pimpinan PDIP baik ke Sekjen maupun Mbak Puan, kan dia menyampaikan begitu. Jadi ya Pak Prabowo memang ini pilihan utama buat Pak Prabowo itu tetap Gibran gitu, dan saya kira ini jadi kita jadi nggak terlalu terkejut ketika kemarin netizen itu bergolak begitu ketika ada pernyataan dari Sekjen DPP Partai Gerindra Muzani bahwa Pak Prabowo itu nggak berambisi jadi presiden gitu ya. Kalau nggak berambisi, masa semua cara termasuk bahwa meminta Gibran dijadikan calon wakil presidennya itu bukan apa nggak berambisi gitu. Kalau nggak berambisi nggak peduli dong, nggak ada urusannya Pak Prabowo dengan Gibran mau jadi atau tidak, karena bagaimanapun juga sebenarnya kalau sampai kemudian Gibran ini menjadi calon wakil presiden ini kan sebenarnya mirip kasusnya dengan ketika Kaisang menjadi ketua umum PSI ya. Cuman kalau Kaisang keterlaluan banget, belum pernah jadi di politik sama sekali, kemudian baru 2 hari jadi kader PSI langsung jadi ketua umum. Gibran kan sebenarnya juga nggak pernah punya pengalaman politik, tiba-tiba dia jadi wali kota di Solo, dan kemudian di Solo pun sekarang periodenya belum berakhir juga kan, begitu maksud tiba-tiba lompat jadi wakil presiden yang bener aja. Kalau nggak berambisi pasti Pak Prabowo nggak akan melakukan langkah semacam itu gitu. Iya, ini salah satu yang membuat berita tentang bahwa Sekjen Gerindra mengatakan bahwa Pak Prabowo sesungguhnya tidak terlalu berambisi jadi presiden ini Mas Hersu. Jadi yang mengunggahnya salah satunya adalah di akun dari TV One News begitu ya. Ini akan ada di X atau ada di Twitter, dan ini betul seperti kata Mas Hersu, ini mendapat tanggapan yang cukup luar biasa juga ini dari netizen begitu ya Mas Hersu. Ini saya bisa bacakan, tapi tanggapannya itu lucu-lucu memang. Seperti misalnya seperti ini. Padahal sudah berapa kali ikut pilpres, pastilah beliau bernafsu untuk jadi presiden. Walaupun kalah terus, berilah kepada yang masih muda tanggung jawab mengurus negara. Kasihan Pak Prabowo sudah terlalu tua. Ini kalimat seperti ini sering sih saya jumpai ya. Terus kemudian ada juga yang mengatakan yang dikhawatirkan itu kalah lagi dan lagi. Prabowo versus Anies akan menang Anies. Anies versus Ganjar akan Anies. Oh, ini sepertinya pendukung Anies. Satu-satunya presiden mempunyai gaya pemimpinan seperti Erdogan ya Anies. Oh, ini sepertinya pendukung Anies nih yang komentar ya Mas Hersu. Kalau ini lucu, ada yang mengatakan gini, berambisi sih kagak, tapi kebelet doang begitu. Tapi sebenarnya begini loh ya, menurut saya ambisi itu nggak ada yang salah kok sebenarnya ya. Jadi dan orang harus punya ambisi, kalau hidup nggak punya ambisi juga salah. Terus sama juga dengan orang sering bilang ini haus kekuasaan. Loh, kalau masuk ke politik yang memang harus berkuasa begitu ya. Cuman persoalannya kan yang selalu kita sampaikan bahwa bagaimana cara memperoleh kekuasaan itu, dan kemudian bagaimana ketika dia berkuasa.
Ini kan sama Betul. dengan uang gitu ya. Orang kan salah gitu. Wah, hidup saya sih qanaah, pokoknya seadanya aja. Menurut saya salah. Sebagai orang Islam, kalau Kalau kebetulan perlu harus kaya, ya, iya. ya kalau Anda beragama Islam, Anda harus kaya karena semua banyak sekali ibadah-ibadah itu yang mewajibkan kita harus punya duit gitu. Jadi Betul. dalam politik juga Anda harus punya ambisi dan harus targetnya berkuasa. Kenapa? Satu, ya memang partai politik itu dibentuk untuk meraih kekuasaan. Kemudian berikutnya adalah kekuasaan itu yang memberi kemaslahatan pada bangsa dan negara. Itu kan yang paling penting begitu. Sesuai konstitusi kan begitu ya. Negara itu harus mencerdaskan bangsanya, kemudian menjamin fakir miskin dan anak-anak terlantar juga negara yang harus semua menjamin. Nah, ini yang harus kita luruskan juga Mbak soal ambisi. Cuma dalam kasus ini kita jadi pertanyaan, kalau Pak Prabowo itu betul-betul ingin membangun negara ini dengan baik seperti yang selalu retorika yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ya masa caranya dengan berpasangan dengan Gibran? Menurut saya itu juga nggak masuk akal gitu loh itu ya. Iya, jadi ya memang yang sekarang yang bergulir seperti itu ya Mas Ersu, dan ada juga ini dari kalangan surveyor, terus kemudian juga pengamat juga mengatakan bahwa Pak Prabowo itu yang dulu dia tidak percaya kepada survei begitu, sekarang dia lebih percaya kepada Nah, ini survei. ketularan nih saya kira ini. Ya, ini ketularan. Dan memang terus terang ini banyak mengatakan ini ketularan Pak Jokowi begitu ya, setelah masuk ke dalam kabinet dekat dengan Pak Jokowi, maka ketularan Pak Jokowi untuk percaya kepada survei. Walaupun Pak Jokowi sendiri juga sering mengatakan survei. Pak Jokowi itu saya tahu persis. Nah, kalau ini saya mesti bisa mengklaim tahu persis bahwa Pak Jokowi itu sejak di Solo itu memang percaya sekali semua Pada kebijakan-kebijakan survei. berdasarkan survei. Ya, jadi ini Iya. bukan penyakit, bukan kebiasaan baru. Ya, Dan kita kan semua orang mengatakan bahwa Pak Jokowi kan sen kanan belok kiri begitu kan. ya, ya. Dan, kita memaknai ucapan Pak Jokowi seringkali harus 180 derajat dari apa yang dia ucapkan begitu Mas Hersu. Jadi kalau seandainya sekarang ada yang mengatakan survei internal itu ini yang mengatakan ada Romah Hurmuzi, yaitu dia dari P3 ya, dan P3 ini adalah berkoalisi dengan PDIP. Dia mengatakan bahwa salah satu survei internal itu mengatakan bahwa kalau seandainya Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran, maka hanya akan unggul tipis, jadi tidak akan unggul tebal atau unggul yang signifikan terhadap paslon yang lain begitu. Jadi inilah yang membuat bimbang dari Pak Jokowi begitu, sehingga dia masih belum memutuskan apakah Gibran akan dilepas untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo atau tidak. Tapi kalau melihat nuansanya sejauh ini, Mas Hersu ya, dengan sudah dibuat kaos-kaos itu tadi, terus kemudian juga Gibran sendiri juga menyatakan belakangan ketika ditanya oleh media siapakah yang akan didukung, apakah dia akan mendukung tersendiri, paslon tersendiri, dan Kaisang akan mendukung paslon tersendiri, yaitu dalam hal ini kalau Kaisang kemungkinan besar akan ke Prabowo, karena ini juga sudah di spill out begitu, sudah diungkap oleh petinggi dari Gerindra bahwa akan ada sebentar lagi ada partai yaitu berwarna merah putih itu yang akan bergabung dengan koalisi Gerindra begitu, dan kemungkinan besar kita bisa maknai itu adalah partai Solidaritas Indonesia yang Yang nggak ada sekarang. partai lain lagi Mbak yang Dan tersisa kan. iya, karena tidak ada partai lain lagi. Dan kemudian ketika ditanya wartawan apakah dia akan bersimpangan dengan Gibran, dengan Kaisang, Gibran mengatakan, ya masa beda-beda satu sama lain, ya saya akan memilih capres yang dipilih oleh Kaisang, begitu kata Gibran kepada media. Dan kemudian kita juga melihat bahwa ketika Gibran ini ditanya oleh media juga, kan tanggal 14 nanti ada rakernas ya Mas Hersu, rakernas Projo, Ya. gitu, dan sepertinya itu adalah penentuan gitu ya, relawan terbesar Jokowi yang akan mengumumkan arah dukungannya nanti pada pertengahan Oktober ini. Jadi cuma berapa hari lagi, 4 hari lagi begitu ya. Dan kemudian Gibran juga mengatakan bahwa besok Sabtu saya juga mendatangi acara relawan kok begitu. Dan kita memaknainya bisa melihat bahwa hari Sabtu itu acara relawan yang terbesar yang katanya Pak Jokowi juga akan datang ya acara Projo begitu kan. Jadi kalau di sini kita melihat bahwa Gibran secara beruntun secara kronologis dia mengatakan bahwa dia sudah lapor kepada Ibu Mega bahwa dia sudah berkali-kali dilamar dan sekarang sedang menunggu sikap dari Ibu Mega begitu terhadap pernyataan yang tersebut. Nah, terus kemudian dia juga mengatakan akan memilih capres sama dengan yang dipilih oleh Kaisang, sementara kemungkinan besar PSI akan bergabung dengan Prabowo, dan belakangan ini baru saja kemarin dia mengatakan bahwa dia akan datang pada acara relawan pada hari Sabtu nanti. Ya, kita bisa melihatlah arah besar sebenarnya. Dan kalau itu boleh saya lanjutkan adalah bahwa Ketua Umum Projo, Ibu Di Ari kan sudah
memberikan sinyal bahwa inisialnya P ya calon presiden yang diusung, dan kemudian panel Barus waktu itu menyatakan itu inisial cawapres yang akan diusung adalah G. G itu kata dia bisa Ganjar, bahasa Gibran. Tapi kan kita tahu Ganjar itu udah nggak mungkin jadi calon wakil presiden. Waktu itu kan spekulasinya ketika Ganjar mau dipasangkan dengan Pak Prabowo gitu. Jadi masih terbuka peluang Ganjar yang jadi calon wakil presiden, dengan sikap dari Ibu Megawati yang menolak untuk menjadikan Ganjar sebagai calon wakil presiden, ya dipastikan G itu adalah Gibran, begitu kan? Itu saya kira peta hari ini seperti itu, Mbak Agi. Iya, betul sekali. Jadi peta hari ini sejauh ini akan seperti itu, tinggal menunggu keputusan dari MK nih, begitu. Ya. Dan MK saya kira 1-2 hari akan muncul. Tidak, ini kan sudah tinggal waktu kita tinggal Rabu, Kamis, Jumat, gitu kan ya. Pekan ini cuma itu saja, nggak mungkin putusan itu muncul pada hari Sabtu. Jadi ya tinggal 1-2 hari ini. Jadi ini udah mulai, Anda boleh menghitung kancing itu, maksudnya jadi tidaknya. Tapi kecenderungan besarnya jadi gitu ya Mbak ya. Betul sekali, karena Pak Prabowo juga sudah mengatakan bahwa usulan bacawa pres, yaitu nama Gibran yang muncul, itu akan dibawa ke rapat umum para ketua umum koalisi yang menjadi anggota koalisi dari Gerindra dan kawan-kawan tersebut dari Koalisi Indonesia Maju, begitu ya. Dan kita melihat juga di mana-mana di hampir di Pulau Jawa saja, misalnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, terus kemudian Jawa Barat, Banten juga ada itu spanduk-spanduk Gibran cawapres, apalagi di Lampung, terus kemudian di Labuan Bajo, kemudian juga di Bali itu sudah ada. Jadi kalau menurut pandangan banyak pengamat juga, ini pasti ada yang membiayai juga, begitu Mas Hersu. Jadi ada bohirnya lah gitu, dan memang sudah menuju ke arah sana. Dan saya kira memang ini kalkulasi yang paling rasional buat Pak Prabowo ya, karena dia sudah ngejar seperti dikatakan oleh Gibran berkali-kali, karena dengan Gibran itu jadi wakil presidennya kan Pak Prabowo bisa mengikat Pak Jokowi nggak kemana-mana lagi gitu. Masa iya Gibran jadi calon wakil presidennya kemudian dia main 2 kaki, kan nggak mungkin terjadi semacam itu ya Mbak. Dan kedua, partai-partai politik saya kira akan tetap bertahan gitu di situ kalau Gibran yang jadi calon wakil presidennya, baik Golkar, PAN, dan ini kan tinggal dikencet aja mereka untuk dukung itu. Tapi kalau tidak jadi Gibran, nah itu yang jadi masalah malahan kan gitu, karena pasti terjadi perebutan nih antara PAN dengan Golkar. Apalagi kalau kemudian mencari calon di luar partai koalisi, katakanlah Khofifah, karena kan Pak Prabowo juga sedang ngejar Khofifah, itu bisa aja nanti Golkar bisa hengkang juga, seperti bisa cabut dari situ. Jadi kerumitan Pak Prabowo luar biasa kalau sampai kemudian Gibran itu tidak jadi calon wakil presidennya gitu. Sekali lagi masih ngomong nggak berambisi nih kalau soal begini. Karena ini kan segala macam cara dilakukan untuk tetap jadi calon presiden kan, itu yang saya kira menarik. Dan kalau kemudian Gibran jadi calon wakil presidennya Prabowo, yang menarik itu adalah Demokrat ya, karena udah dengan bergabung dengan Pak Prabowo yang menyebut di timnya Pak Jokowi saja itu mereka itu sudah batal klaim mereka terhadap perubahan, ditambah lagi ngusung Gibran sebagai calon wakil presidennya, hancur deh di situ pokoknya. Iya, kita masih ingat mungkin sekitar 2 bulan yang lalu Pak SBY itu membuat sebuah buku kecil sebagai panduan bagi para kader dan anggota Demokrat, yaitu yang isinya adalah tentang Pak Jokowi yang cawe-cawe, begitu kan? Ya, panduan. Betul. Ingat Mas Ersu ya? Dan kemudian kita juga membahas soal itu, yang di situ begitu rinci, begitu yang disebut cawe-cawe itu apa, terus kemudian juga hubungannya dengan undang-undang dengan UUD begitu, dan kemudian juga semangat demokrasi dan sebagainya, bagaimana itu cawe-cawe itu sangat tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang ada begitu. Dan sekarang itu semua saya nggak tahu, bukunya itu mungkin sudah dibuang atau ditaruh di tempat yang tersembunyi begitu ya. Ada PDF-nya kan waktu itu Mbak? Ada PDF-nya yang disebar. Karena gimana mau disembunyikan PDF-nya. Nah, saran saya, saran kita gitu ya Mbak, untuk teman-teman Demokrat, baca-baca lagi deh buku yang dibuat oleh Pak Jokowi. Kan buku yang ditulis oleh Ketua Majelis Tinggi ini kan semacam apa ya? Ini bisa aja kalau orang Jawa kan sebut sendiko dawuh terhadap sabdo pandito ratu gitu. Ya. Iya, jadi ini semacam sesuatu yang masuk akal bagi Pak Prabowo begitu ya. Kalau dia memang sangat berambisi untuk menjadi kepala negara, untuk menjadi presiden begitu. Tapi secara common sense bagi rakyat Indonesia yang jumlahnya ada 275 juta ini menjadi tidak masuk akal begitu. Karena posisi Gibran begitu, jangankan kita begitu. Orang yang ada di dekatnya saat ini, partai tempat Gibran bernaung yaitu PDIP saja menganggap ini sesuatu yang tidak masuk akal. Terutama misalnya
Pandana Baban, yaitu salah seorang sesepuh gitu dari PDIP jauh-jauh hari, dan tetap saja belakangan ini dia ketika ditanya dia tetap mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Dan kenapa ketika ditanya kenapa Gibran tidak mungkin dicalonkan gitu ya kalau di PDIP, walaupun ketika itu kan masuk ke dalam talent scouting gitu ya, istilahnya apa, masuk ke dalam pantauan begitu bahwa Gibran sebagai calon salah satu dari cawapres dari Ganjar, tapi tetap saja kalau menurut Pandana Baban itu hanya sekedar hanya sekedar percakapan saja, karena tidak mungkin bagi Ibu Mega itu memilih Gibran untuk menjadi Memilih bocah ingusan. Nah, kalau iya. Kalau menurut Pandana Baban adalah bocah ingusan, dan bagi Ibu Mega orang yang sangat dituakan begitulah istilahnya dan sudah berpengalaman puluhan tahun, itu tidak mungkin mengambil seseorang yang tidak melalui proses begitu. Di PDIP tidak bisa seperti itu. Dia harus memulai proses dari awal, dan kemudian bagi Gibran, dan walaupun sekarang sudah menjadi wali kota, itu prosesnya masih sangat jauh untuk kemudian dicalonkan begitu. Masih banyak orang lain yang lebih kompeten, yang lebih kredibel, yang lebih berhak lah dalam hal ini begitu. Kalau di dalam partai PDIP itu sendiri begitu Mas Hersу. Jadi saya rasa memang kalau untuk menjadi cawapres ke depannya untuk melanjutkan program Pak Jokowi, ya dia harus menyeberang dari PDIP. Yes, oke. Oke, mari kita tinggalkan soal capres-cawapres yang saya kira dalam 1-2 hari ini kita akan dapat berita-berita besar berkaitan dengan itu. Tetapi ini semakin meneguhkan semacam tesis kita gitu, bahwa ini makin berantakan apa yang dilakukan oleh skenario Pak Jokowi itu semua berantakan gitu. Bayangkan mereka yang tadinya sangat percaya diri bahwa mereka bisa ngatur bahwa udah selesai urusan pilpres itu jauh-jauh hari sebelumnya karena udah diatur cuma 2 pasang calon, dan itu semua calon mereka sendiri, calon internal gitu. Ternyata sekarang justru yang sudah pasti menjadi calon presiden dan wakil presiden itu hanya pasangan koalisi perubahan, Anies Baswedan dan Caimin. Sementara Prabowo dengan Ganjar Pranowo sampai sekarang masih kebingungan untuk menentukan siapa yang harus diusung kan gitu. Dari sini saja itu kan level confidence mereka itu sudah makin turun kan Mbak Agi. Iya, dan operasi terhadap Anies kayaknya makin gencar Mas Herssu ya. Oh gitu ya? Salah satunya dengan adanya survei elektabilitas terhadap Anies di Sumatera Utara itu hanya 5%. Masuk akal nggak tuh Mas Herssu? Iya, oke. Tapi sebelum masuk ke situ ya, saya kira kalau ngomongin operasi termasuk apa yang dilakukan terhadap Pak Syahrul Yassin Limpo itu saya kira itu juga bagian dari operasi. Lepas ada kasus korupsinya. Tapi kenapa kalau sama-sama kasus korupsinya, kenapa pada Syahrul Yassin Limpo kelihatannya kemudian betul-betul dieksploitir begitu atau diekspos habis-habisan, tapi kasus Dito Aryo Tejo yang juga itu dari partai pendukung pemerintah yang sudah di persidangan jelas ada 2 kali persidangan ya, 2 saksi menyebut bahwa mereka memang menyerahkan uang itu kepada Dito Aryo Tejo, kok sampai sekarang nggak ada tindakan kan? Jadi orang kemudian kok ada yang berbeda ya antara Syahrul Yassin Limpo dengan Dito kan begitu. Jadi ini kemudian tidak salah kalau orang menyebut ini operasi politik kan gitu. Tapi sekali lagi bukan soal karena kasus korupsinya, tetapi siapanya yang jadi target gitu. Iya betul. Kalau soal Pak Syahrul Yassin Limpo itu melakukan korupsi begitu dan kemudian sudah begitu banyak barang bukti begitu ya, bisa dikatakan demikian. Apalagi terus kemudian juga ketika ditelusuri di dalam kementerian itu sendiri memang ada Pak Herssu. Ya banyak kasusnya, gratifikasi dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau dari jumlah itu sangat-sangat rendah dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi yang triliunan itu. Bukan berarti Pak Syahrul Yassin Limpo tidak bersalah, dia bersalah. Karena maksudnya diduga bersalah lah ya, gitu ya, diduga bersalah karena indikasinya demikian. Tapi kalau kita melihat dari dalamnya bukan berarti ini pembelaan. Tapi kalau seandainya mau mengkasuskan yang sama-sama besar, seharusnya soal pupuk itu justru lebih besar Mas Herssu. Yaitu ketiadaan pupuk, kelangkaan pupuk dan sebagainya, itu nilainya bisa triliunan. Siapa yang bermain di situ? Negara sebesar Indonesia yang sudah ada budgeting dari awal, perencanaan dari awal, memerlukan pupuk sekian ribu ton misalnya atau juta ton bahkan untuk dipakai selama sekian lama dan distribusinya seperti apa. Tapi kalau seandainya itu dibongkar, kemungkinan itu akan terjadi seperti BTS gitu, di mana ternyata setelah dibuka ternyata guritanya menjalar kemana-mana dan hampir ada banyak begitu ya partai politik yang ternyata tokoh-tokohnya terkena di situ begitu. Jadi kalau seandainya pupuk ini dibongkar, ini kan masuk ke wilayah Kementerian Perindustrian, bisa masuk ke wilayah Kementerian Perdagangan, bisa banyak yang terkena begitu ya. Jadi ini kasus yang betul-betul endemik, saya katakan bisa dikatakan demikian. Hanya betul-betul Syahrul
Syahrul Yassin Limpo saja yang kena gitu. Bahkan dalam Walaupun kasus wilayahnya BTS, tidak besar. ya, dalam kasus BTS tuh kan bukan hanya Dito yang disebut dapat aliran dana, kan banyak petinggi-petinggi Banyak. partai lain yang juga terkena di Komisi situ. 1 misalnya, Komisi iya. satu isinya siapa di sana? BPK misalnya. Ada, kemudian juga soal apalagi yang lain-lain, pokoknya banyak termasuk perusahaan Perusahaan dari suami Puan Maharani. jadi kelihatan sekali di situ ya betapa ini memang bagian dari operasi. Nah, nanti tapi kita pisah nih antara kalau ngomongin Syahrul Yassin Limpo ada 2 kasus ya. Ini kita bicara soal kasus korupsinya dulu yang bagian dari upaya operasi untuk mendowngrade, kalau ini saya kira mendowngrade Anies Baswedan gitu. Nah, ada satu operasi nanti bagian yang pemerasan kita akan bahas lagi, beda ya ini. Tapi ada lagi operasi downgrade itu yang dilakukan melalui lembaga survei yang sekarang Nasdem Sumatera Utara itu sedang menggugat, mensomasi gitu ya, mensomasi lingkaran survei Indonesia yang kita tahu Denny ini sekarang bekerja untuk Capres Prabowo Subianto gitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi hasil survei yang terbaru soal elektabilitas para capres di Sumatera Utara itu hasilnya kalau tidak salah ya, Ganjar Pranowo itu yang tertinggi yaitu 65%, kemudian Prabowo itu 30% begitu ya, dan kemudian Anies hanya 5% begitu. Nah, ini tentu saja jomplang sekali Dan nggak masuk akal. Ya. Nggak masuk akal. Sebagai orang yang pernah tinggal di Sumatera Utara, tinggal di Medan, saya hakul yakin itu dia pakai common sense, nggak usah pakai survei aja, nggak mungkin. Dengan kita melihat peta demografi dari warga di Sumatera Utara itu nggak mungkin 5% itu sangat tidak mungkin, apalagi kalau kemudian disebutkan itu dalam 4 bulan ini total suaranya Anies itu turun berapa persen itu, dari 32 turun jadi 5% gitu ya, setiap bulan turun 7%. Nggak masuk akal sih memang ini. Iya, betul sekali Mas Hersu. Walaupun mereka mungkin memiliki data-data begitu ya, terus kemudian memiliki alasan-alasan kenapa didapat angka 5% tersebut, sebaliknya juga perlu dipertanyakan angka 65% dari Ganjar Pranowo itu juga didapat dari mana? Itu juga sangat tidak masuk akal Mas Hersu. Masuk akal, dijamin. Tanpa survei pun itu dipastikan, karena kan sekarang ini pemilihnya Ganjar Pranowo itu kan dari PDIP. Dia kan dan dari PDIP juga kursinya nggak sebesar itu di Sumatera Utara. Bahwa di sana komposisi orang Jawa itu terbanyak, iya gitu. Di sana memang orang, jangan salah ya, walaupun namanya Sumatera Utara, tapi jumlah demografinya itu orang Jawa terbanyak begitu di sana ya. Tapi juga nggak mungkin orang Jawa itu semua memilih Ganjar Pranowo, juga tidak gitu. Hanya 30% orang Jawa di sana itu. Iya, dan kemudian perolehan angka 65% itu sangat-sangat fantastis, yang kalau bagi kalangan orang survei itu sepertinya kok berani banget ya ngasih angka segitu begitu kan ya. Dan kalau melihat kondisi di lapangan juga Mas Hersu, ini kan kemudian orang melihat apakah Anies pernah ke sana? Ketika Anies pernah ke sana, apa yang terjadi begitu kan? Yaitu Anies pernah ke sana saya rasa kan. Dan waktu itu sambutannya luar biasa. Pecah gitu kalau anak sekarang ini. Itu sebelum terjadi di yang lain-lain kan, sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu gambarnya atau videonya itu beredar, dan kita juga cukup terkejut waktu itu karena belum ada Caimin yang mendampingi kan, masih dia seorang diri, dan sambutan itu didapat dari sejak dia masih di bandara begitu. Di bandara saja sudah demikian padat, terus kemudian sampai akhirnya keluar dari bandara pun selama sekian kilometer begitu ya, sepanjang itu ternyata orang berderet di pinggir-pinggir jalan begitu. Dan kemudian juga sampai kemudian kalau tidak salah sempat ramai karena Andi sempat sholat di sebuah masjid, dan kemudian masjid itu pun diserbu begitu kan Mas Hersu. Jadi apalagi ketika dia berada di lokasi pertemuan begitu, itu memang ada lautan massa di sana. Saya rasa lautan massa di Medan itu yang membuktikan bahwa sepertinya kok sangat tidak masuk akal kalau seandainya angka 5% itu disematkan di Anies di Sumatera Utara. Karena ketika itu pun banyak sekali dari hasil wawancara yang datang di acara yang di Medan itu ternyata tidak hanya berasal dari Medan, tapi mereka juga berasal dari Deli Serdang, mereka berasal dari banyak wilayah begitu. Ya, oke. Sebagai gambaran begini ya, ini pembanding pada Pilpres pada pemilu 2019 ya. Ini perolehan kursinya kita sebutnya ya, perolehan kursinya. Saya bacakan saja ini. Jadi pemilu 2019 itu di sana yang terbanyak memang kursi itu adalah PDIP, betul. Jadi PDIP itu 19 kursi, kemudian yang kedua dan ketiga itu adalah Golkar, Gerindra itu 15 kursi. Kemudian Nasdem itu cukup besar, 12 kursi, PKS 11 kursi,
kemudian PKB 2 kursi, Perindo 1 kursi, dan PAN 8 kursi. Dari situ saja bisa kita lihat bahwa PDIP itu cuma punya berapa? Punya 15 kursi. Punya 19 kursi ya. Ya terbanyak 19 kursi ditambah Perindo 1 kursi. Jadi dia punya 20 kursi lah. Ya, jadi nggak terus sementara seperti Gerindra punya 15 kursi, Golkar punya 15 kursi, itu jumlahnya sudah 30 kursi, itu lebih banyak dari dibandingkan dengan PDIP dan Perindo, ditambah PAN lagi 8, sudah 38 kursi di sana ya itu. Nah, Nasdem dan PKS saja 12 dan 11 kursi, jadi 33 tambah PKB 35. Jadi tetap juga jumlah kursi pemilih PKB, PKS dan Nasdem itu lebih tinggi dari PDIP. Belum lagi ditambah relawan dari yang kemarin rame-rame itu kan, waktu itu belum partai politik itu Mbak ya, yang belum, baru Nasdem saja. Itu saja itu kan banyak sekali yang cukup loyal terhadap Anies. Jadi kalau 5% ya jangan keterlaluan begitulah kalau memberi angka survei gitu ya. Karena kalau terlalu nggak masuk akal orang jadi malah nggak percaya. Jadi saya kira begini, tapi dari ribut-ribut lebih baik kan, bagaimanapun juga itu kan ini somasi dan perlu dipertanggungjawabkan. Kalau memang LSI bisa punya data-datanya buka pada publik, dan kemudian itu kan mereka juga punya asosiasi lembaga survei, walaupun selama ini kita nggak pernah dengar ya fungsinya, perannya begitu ya. Dibuka, terus kemudian ada tim independen dicoba. Nah, ini waktunya menurut saya justru momentum yang bagus untuk menguji lembaga-lembaga survei ini, karena selama ini terkesan bahwa lembaga survei itu udah merajalela dan mendikte opini publik, itu loh yang terjadi, dan media-media mengaminkan begitu saja gitu secara umum. Iya, iya. Apalagi media-media yang kemudian mereka malah sealiran begitu ya Mas Irsu, yang condong kepada salah satu paslon itu sepertinya malah menggoreng begitu dari hasil dari lembaga survei tersebut. Ini kalau saya melihat memang lembaga survei itu misalnya seperti kalau sekarang kita membicarakan soal LSI dari Denny JA tersebut begitu kan, dia kan tetap kekeh begitu bahwa hasil dari surveinya itu adalah benar dengan pengambilan sampel apa dan sebagainya itu sudah sesuai dengan metode begitu. Nah, kemudian kita bisa melihat ini salah satu jejaknya. Misalnya untuk quick count LSI Denny JA di Pilkada Tasikmalaya pada tahun 2020 ini, pada bulan Desember, pada waktu itu ada pilkada serentak, dan ini ternyata meleset gitu Mas itu. Ini quick count loh, tapi ini meleset. Jadi di sini disebutkan, saya membaca saja dari kompas.com ini ya. Jadi ketika suara sudah masuk sekitar 99,9%, ini besar sekali ya, sudah hampir 100% begitu. Itu ternyata raihan suara dari Iwan Saputra Lip Miftahul Paos itu menurut LSI Denny JA itu sebesar 34,66% gitu Mas Ersu. Dan kemudian ternyata itu dia perbaiki, itu dengan margin error itu 1% ya. Kemudian ketika sudah masuk itu 100% suara, itu dia perbaiki menjadi 33,99%. Ini sepertinya agak aneh ya, karena hanya tinggal 0,1% suara dan kemudian dia bisa memperbaikinya berpersen-persen begitu kan. Dia turunkan sedikit gitu, sekitar menjadi sekitar 40%. Tapi ketika KPU sudah membuat hasil secara keseluruhan 1 pekan kemudian, ternyata apa yang dikatakan oleh hasil quick count dari LSI Denny JA tersebut sangat-sangat tidak tepat Mas Yesu, karena ternyata hasilnya adalah 31, sekian persen. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa hasil dari survei itu memang bisa saja meleset, bahkan dengan perbedaan suara yang cukup signifikan. Ya, nah ini gini saja deh, supaya menunjukkan jejak betapa Denny ini sering sekali membuat framing dan kemudian membuat survei yang selalu memenangkan yang menjadi kliennya. Saya tidak tahu ya kalau di Sumatera, di Tasikmalaya itu apakah itu yang dimenangkan kliennya atau bukan. Tapi kita akan kembali ke DKI Jakarta. Pada waktu itu dia menjadi konsultannya dari pasangan Agus Harimurti Silviana Murni kan. Dan kita lihat pada putaran pertama itu surveinya Denny JA kan menyebutkan bahwa Agus Harimurti Silviana Murni itu di peringkat pertama, justru nomor 1. Saya baca datanya ya. Itu pada data 5 sampai 11 Januari, hasilnya pasangan nomor 1 Agus Silvi berada di urutan pertama, elektabilitasnya 36,7%. Kemudian pasangan Cagup nomor 2 Basuki Cahayapurnama Ahok Jarot 32,6%. Terakhir pasangan Cagup Cawagup nomor 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno 21,4%. Jadi selisihnya itu jauh banget ya, 21 ke 36 sampai 16, 2 digit itu kalah
Nah, apa yang terjadi kan semua akhirnya kita sama-sama tahu bahwa justru Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana yang tersingkir dari putaran pertama kan. Kalau ini clear, ini sama-sama nih, dia juga menjadi konsultannya. Tapi angkanya juga nggak separah seperti yang terjadi di Sumatera Utara gitu loh. Iya, inilah kemudian yang terjadi ketika sebagai lembaga yang menjadi konsultan dari capres, gitu ya. Dalam hal ini adalah misalnya capres. Kalau yang nanti misalnya cagup, cabub, begitu kan. Ini kan permainan lembaga survei kan seperti itu. Seharusnya kalau ini di luar, ini semuanya dipublis dan seharusnya kalau seandainya ini mau fair, begitu ya Mas Hersu, seharusnya dia tidak merangkap menjadi konsultan, tapi seolah-olah juga bertindak sebagai lembaga survei yang independen. Nah, lembaga survei ketika melakukan survei kan tentu ada orang di belakang yang menjadi bohir yang membayarnya, dan kita tahu untuk satu kali survei saja itu bisa menghabiskan ratusan juta gitu. Jadi ini tidak main-main, uang yang berputar di situ. Bagaimana juga kita bisa melihat para pemilik lembaga survei ini yang tadinya mungkin kita bisa, karena kita sebagai wartawan kita tahu kehidupan mereka juga begitu Mas Ersu, yang misalnya sebelum ada lembaga survei ini bekerja dan mencuat dan digunakan untuk proses-proses politik begitu, kita tahu kehidupan para pemilik lembaga survei ini seperti apa. Tapi ketika mereka sudah bermain di survei ini memang sangat luar biasa kekayaan yang didapat begitu. Nah, ini sebetulnya tidak fair untuk rakyat Indonesia ya Mas Ersu. Ya, kalau sebenarnya kita nggak apa-apa, itu rezeki orang. Tapi yang tidak boleh itu ketika dia kemudian memanipulasi data, itu yang jadi menggadaikan integritas dan kemudian keadilan Mas Ersu. Ya, itu yang jadi persoalan buat kita. Kalau dia mau kaya dari hasil kerja kerasnya, seperti kita tadi adalah bagaimana cara memperoleh kekayaannya dan bagaimana memanfaatkan kekayaan. Itu kan selalu batasnya seperti itu ya, Mbak Agi ya. Oke, saya kira nanti biar dilanjutkan ini bagaimana dengan Nasdem Sumatera Utara lah yang melanjutkan. Kita ganti topik terakhir ya Mbak ya, soal pemerasan itu. Perkembangannya seperti apa yang terbaru di soal pemerasan Pak Firly? Saya cuma membaca pernyataan Pak Firly bahwa ini dia menggunakan kata-kata yang sering digunakan oleh para aktivis, yakni koruptor is fight back gitu ya. Ya, jadi ini serangan koruptor terhadap Pak Firly soal tudingan Pak Syahrul Yassin Limpo bahwa dia memeras itu. Iya betul. Jadi rencananya sebetulnya kemarin Pak Firly itu akan memberikan keterangan atau jumpa pers begitu. Jadi teman-teman media juga berharap bahwa Pak Firly ini akan memberikan jumpa pers secara langsung seperti pernyataan dia sebelumnya ketika dia mengatakan bahwa tidak ada pertemuan sama sekali dengan Pak Syahrul Yassin Limpo begitu, dan dia biasa melakukan kegiatan olahraga yaitu bulu tangkis di tempat yang terbuka sehingga tidak mungkin dia akan melakukan pertemuan-pertemuan atau istilahnya apa ya Mas Hersu, kong kali kong atau apa begitu ya. Tapi kemudian ketika foto-foto itu mencuat, pertemuan dia dengan Pak Syahrul Yassin Limpo itu kemudian kan menjadi berbeda narasinya begitu. Dan dia mengatakan akan membuat jumpa pers, tapi ternyata kemudian kemarin itu tidak terjadi jumpa pers, tapi hanya berupa press release, yaitu berupa tulisan. Dan salah satu tulisannya yaitu dia mengatakan bahwa nuansanya begini, bahwa apa yang terjadi sekarang itu sepertinya adalah para koruptor ini bersatu dan kemudian melawan KPK begitu. Melawan dirinya yang artinya adalah melawan KPK. Nah, ini saya juga agak bingung. Dia seperti mempersonifikasi dirinya sendiri secara pribadi itu sebagai lembaga besar KPK. Artinya kalau seseorang itu melawan dirinya artinya melawan KPK. Padahal kita tahu tidak seperti itu begitu kan. Ya, satu orang bersalah ya satu orang yang akan diproses begitu. Tapi sepertinya dia membawa itu supaya nuansanya untuk mengaburkan apa yang terjadi saat ini begitu. Dan perkembangan terakhir kan tadi malam kita juga mencari tahu begitu ya, apakah betul rumah Pak Firly ini kemudian sudah digeledah oleh kepolisian begitu, karena kabarnya kan seperti itu. Tapi memang sampai dengan hari ini dari kepolisian itu tidak mengonfirmasi bahwa itu sudah digeledah oleh pihak kepolisian, hanya mengatakan, tapi juga tidak mengatakan tidak begitu ya. Sementara dari pihak RT sendiri juga mengatakan bahwa tidak ada, hanya siapapun tidak boleh masuk ke dalam klaster rumah Pak Firly, yaitu ada di Villa Galaxy, yaitu ada di Bekasi. Ya. Nah, saya kira sebenarnya agar ini kasusnya lebih jelas dan tidak merusak KPK ya secara umum sebagai sebuah lembaga, dan juga merusak kepercayaan publik dalam kasusnya Pak Syahrul Yassin Limpo, karena orang kemudian sekarang ragu-ragu nih, menjadi ragu nih, benar kan ada kasus korupsinya kan, begitu orang jadinya kan. Dan padahal penyidik katakan sudah bekerja keras dan kemudian hanya rusak karena ada muncul tuduhan terhadap Pak Firly. Saya kira yang paling mungkin ya segera Pak Firly itu dinonaktifkan dan kemudian
Kapolda juga segera memeriksa gitu Pak Firly bagaimana hasilnya. Kalau memang ternyata kemudian fakta-faktanya tidak ditemukan, ya mesti dijelaskan pada publik tidak ada pemerasan. Cuman mesti ditanya bagaimana dengan pertemuan dengan Pak Syahrul Yassin Limpo itu, apakah itu bagian dari pelanggaran undang-undang di KPK pasal 65 dan junto pasal 36 yang tidak boleh penyidik dan pimpinan KPK itu bertemu dengan orang yang sedang berperkara atau orang yang terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPK, kan begitu. Karena Pak Firly kan kelihatannya sekarang juga dalam penjelasan yang sama tadi yang koruptor fight back tadi itu kan dia menyatakan bahwa pertemuan itu terjadi pada tanggal 2 Maret 2022, sementara penyidikan di Kementerian Pertanian itu sudah mulai baru berlangsung pada Januari 2023, kan gitu Mbak. Iya, betul sekali. Kalau Sania merujuk kepada tanggal-tanggal itu tadi, Mas Hersu, bahwa penyelidikan di Kementerian Pertanian dalam hal ini adalah Pak Syahrul Yassin Limpo dan kawan-kawan ini baru pada tanggal 16 Januari kalau tidak salah. Katakanlah Januari 2023 begitu sampai dengan sekarang. Tapi sebelum masuk ke penyelidikan itu kan sebetulnya sudah mulai ada ke arah sana, Mas Hersu, kalau ada kita full bucket, ada pengumpulan bahan, ya ada pengumpulan bahan informasi lah gitu ya. Ya, sudah ada dan apalagi ini indikasinya Pak Syahrul Yassin Limpo ini mulai menjabat pada tahun 2019, dilantik pada bulan Oktober lah begitu ya, sesudah pelantikan Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi melantik kabinet dan sebagainya. Dan kemudian indikasi adanya gratifikasi atau bisa juga disebut pemerasan kepada bawahan untuk menyetorkan sejumlah uang kepada menterinya, dalam hal ini Pak SYL gitu, untuk biaya operasional Pak SYL itu kan dari sejak tahun 2020 dan berlangsung sampai sekarang. Kabarnya bahkan ketika Pak SYL ini ketika tengah melakukan kunjungan ke Italia dan Spanyol kemarin itu masih berlangsung juga transfer gitu kan, Mas Hersu. Nah, jadi tentu saja ini sudah diketahui, bahkan katanya laporan-laporan begitu dari dalam Kementerian Pertanian itu sendiri, keluhan itu sudah disampaikan sejak jauh-jauh hari begitu. Jadi dari tahun 2022 itu sudah diketahui indikasi bahwa terjadi pungutan liar di dalam Kementan itu sendiri. Baru kemudian ketika ada pengumpulan barang bukti dan sebagainya sebelum masuk ke ditetapkan menjadi wilayah penyelidikan, yaitu pada bulan Januari 2023. Nah, ini yang perlu dilihat, dan kemudian juga apakah betul foto tersebut seperti klaim dari Pak Firly bahwa diambil pada tanggal 2 Maret 2022 ataukah bulan Desember seperti keterangan dari saksi yang didapatkan oleh pihak kepolisian. Yes. Dan ini salah satu saksi kunci, Mas Heru, kalau yang saya baca-baca begitu ya. Dan kemudian pernyataan-pernyataan dari beberapa LSM gitu yang concern terhadap masalah ini begitu, seperti nasional seperti ICW, terus kemudian NPW dan sebagainya. IPW begitu ya. Iya. Mereka menginginkan agar salah satu saksi kunci yaitu Kombes Anwar, siapa namanya Mas Yesus? Irwan Anwar, Kapolres Tabes dari Semarang, itu kan salah satu dari saksi kunci dalam hal ini, karena dia orang dalam di dalam Polri sendiri yang menjadi perantara dari penyerahan uang pemerasan dari Pak Firly tersebut, dugaan pemerasan tersebut dari Pak SYL kepada Pak Firly. Nah, ini diminta supaya saksi kunci ini supaya diamankan betul-betul, karena sepertinya memang dari semuanya kalau kita melihat urutannya, ini orang yang paling, kalau sekarang ini kan Pak Firly itu dia memiliki saksi-saksi juga, Mas Hersu, walaupun belum ditetapkan sebagai saksi dan saya rasa belum diundang sebagai saksi begitu ya, yaitu adalah para pemain bulu tangkis yang ada di lokasi tersebut begitu. Jadi saya kira Pak Kombes Irwan Anwar ini saksi mahkota ya kelihatannya ya istilahnya. Sepertinya kan? Nantinya begitu. Ya, oke. Mari kita tunggu. Jangan ditunda-tunda juga lah ini ya, segera kasih kejelasan gitu supaya Pak Firly nggak tersandra, kemudian KPK tidak tersandra, Pak Syahrul Yassin Limpo juga tidak tersandra, dan kemudian publik juga tidak tersandra dengan menduga-duga. Karena semuanya sepertinya sudah masuk ke penyidikan kan, yes. Yang Pak SYL begitu sudah masuk ke penyidikan di KPK, begitu juga dengan Pak Firly statusnya sudah masuk ke penyidikan, tapi status tersangka itu belum diumumkan sampai sekarang. Belum diumumkan sampai sekarang. Oke, Mbak Agi, kita ngobrol lagi besok ya, sampai ketemu lagi. Saya Hersu Arif.
Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.